Kelompok 9, Hukum Acara Perdata, Upaya Hukum Banding, Dosen Pengampu Pak Suryanto Sio, SHMH. Pengertian banding. Banding ialah upaya hukum yang dilakukan bila mana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan pengadilan tingkat pertama. Menurut pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang dimaksud dengan pengecualian itu ditujukan pada perkara perdata yang tidak perlu dimintakan banding, tetapi langsung kasasi ke MA. Misalnya putusan pengadilan niaga dalam perkara hak kekayaan intelektual HAKI, putusan pengadilan hubungan industrial FAI dan perkara kepelitan. Hakim tingkat pertama dan banding adalah hakim fakta judex facti sehingga hakim banding memeriksa seluruh berkas perkara dimaksud. Alasan upaya hukum banding. Kesalahan hukum merupakan jenis dasar terkuat untuk mengajukan banding karena pengadilan banding yang meninjau kasus tersebut tidak harus mempertimbangkan apa yang dilakukan hakim pengadilan tingkat pertama. Pengadilan banding akan melihat hukum yang seharusnya diterapkan dan memutuskan apakah hakim pengadilan tingkat pertama melakukan kesalahan atau tidak. Tujuan upaya hukum banding. Pertama, memeriksa kembali fakta dan bukti yang telah dipertimbangkan dalam pengadilan tingkat pertama. 2. Memberikan kesempatan bagi pihak yang kalah untuk mendapatkan putusan yang lebih adil. 3. Meninjau ulang keputusan hakim berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Dasar hukum. Banding diatur dalam pasal 188 sampai dengan 194 HIR untuk daerah Jawa dan Madura dan dalam pasal 199 sampai dengan 205 RBG untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Kemudian berdasarkan pasal 3 Junito, pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pasal 188 sampai dengan 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang BO 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Tenggang waktu mengajukan verzet menurut pasal 129 ayat 2 HIR. Perlawanan verzet. Verzet adalah upaya hukum perdata terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap putusan tanpa hadirnya pihak tergugat putusan verstek. Dasar hukum verzet diatur dalam pasal 125 ayat 3 JO, pasal 129 HIR dan pasal 149 ayat 3 JO, pasal 153 RBG. Perlawanan ini pada prinsipnya disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. 1. Perlawanan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan verstek diterima tergugat. 2. Jika putusan verstek itu tidak diberitahukan ke tergugat, perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke-8 setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu. 3. Atau apabila tergugat tidak datang menghadap ketika ditegur, perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua dalam pasal 197 HIR. Perlawanan terhadap putusan verstek diajukan seperti mengajukan surat gugatan biasa. Ketika perlawanan telah diajukan, maka tertundalah putusan verstek dijalankan. Prosedur banding. Pertama, penggugat dan tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui panitera muda perdata pada meja pertama di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. 2. Pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM. Panitera muda perdata pada meja pertama mencatat dalam buku register dan memberikan akta pernyataan banding kepada pemohon apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas. 3. Pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding. Keempat, pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding dengan menyertakan akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh panitera. 5. Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu 6 bulan termasuk proses minutasi sama nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara. Keenam, dalam hal perkara telah diputus oleh pengadilan tingkat banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju dalam waktu 14 hari. Upaya hukum banding melalui e-court. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan keberatan atau bantahan perlawanan atau intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara, perdata atau perdata khusus atau perdata agama atau tata usaha militer atau tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 Perma nomor 7 tahun 2022. Sedangkan menurut pasal 1 angka 7 Perma nomor 7 tahun 2022,
Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun persidangan secara elektronik dalam Perma nomor 7 tahun 2022 ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan atau permohonan keberatan atau bantahan perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan atau penetapan, dan upaya hukum banding. Selanjutnya, upaya hukum dalam hal ini banding dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP, yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik. Kemudian, dalam hal permohonan banding diajukan secara langsung, panitera pengadilan pengaju membuat akta permohonan banding yang selanjutnya diunggah ke SIP. Setelah itu, semua dokumen upaya hukum banding diunggah ke dalam SIP dan pemeriksaan berkas perkara dilakukan secara elektronik melalui SIP. Adapun pemeriksaan berkas perkara bagi pembanding atau terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik dilakukan melalui meja e-court. Kemudian, paling lambat 30 hari terhitung sejak adanya permohonan upaya hukum banding, berkas perkara yang terdiri atas bundel A dan bundel B dikirim secara elektronik ke pengadilan tingkat banding. Namun, patut dicatat bahwa setelah pengiriman berkas perkara, penerimaan memori banding dan atau kontra memori banding tidak dapat lagi dilakukan secara elektronik. Pembanding atau terbanding yang tidak memiliki e-court. Dalam pasal 17 ayat 2 dan 4 Perma nomor 7 tahun 2022 yang selengkapnya pasal 17 Perma nomor 7 tahun 2022 berbunyi sebagai berikut. 1. Jurusita atau jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan sidang atau pemberitahuan kepada para pihak melalui domisili elektronik pada SIP. 2. Dalam hal tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan atau pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat. Ketiga, pemanggilan atau pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan domisili elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik. 4. Dalam hal domisili elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tidak diketahui atau tidak terverifikasi, pemanggilan atau pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.